Halo guys-guysku, welcome back to YouTube my channel. Gimana kabarnya? Apa teh harinya masih nyisa? Apa udah mures? Iya. Ya doain semoga pada sehat, badan aman, dompetnya amin. Kali ini saya akan ceritakan alur cerita dari film Who Am I, yang artinya siapa saya, mantap. Yaitu film hacker yang dikeluarin dari negara Jerman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa pada subrek ya. Oke, langsung aja. Film diawali dengan memperlihatkan seorang yang terlihat sedang diinterogasi. Ini dia Benjamin, seorang yang jenius tapi kurang percaya diri, yang dianggap ada cuman nggak ganggu. Iya. Dia terlihat sedang diinterogasi oleh seorang wanita setengah tua. Iya, ini dia Hannah, seorang senior dari Europol yang sedang mencari para hacker yang telah meretas serta membobol sistem rahasia Jerman. Mantap. Yang menyebut kelompoknya dengan nama MRX, yaitu dedengkot bagi para hacker dunia. Mantap. Er nannte sich MRX. Hana pun menanyakan bagaimana dia bisa terlibat di dalam dunia perhackeran. Asik. Benjamin pun menceritakan kisahnya yang diawali saat dia kecil sangat ingin sekali menjadi seorang superhero. Ya, minimal mah sekelas Panji Manusia Milenium. Asik. Yang diketahuinya, setiap superhero memiliki background yang menyedihkan, sama seperti dirinya, yaitu ayahnya yang kayak Bang Toib, kagak pulang-pulang dan meninggalkannya sejak kecil, dan ibunya meningsoy bunuh diri karena puyeng ditagih pinjol sama debt collector. Mantap. Serta dirinya yang sejak kecil sering diabaikan atau bisa dibilang ada cuman gak ganggu. Hantu dong. Iya. Für möglich hält. Benjamin pun dibesarkan dan tinggal bersama neneknya yang diketahui memiliki riwayat sakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang nyebabin penurunan daya ingat. Ya, bisa dibilang pikun. Sampai bisa-bisanya jalan sendirian di separator malam-malam. Mantap. Benjamin mulai mencoba-coba meretas sejak umur 14 tahun. Mantap, umur segitu saya masih asik-asiknya ngobak di kali. Dan dia mengatakan kalau meretas sama kayak bermain sulap. Dan saat kuliah, dia bekerja sebagai pengantar pizza dengan memakai kostum superhero. Mantap. Pizza, das Ende des Regenbogens. Yang kebetulan ia mengantarkan pizza ke salah satu perempuan yang diidam-idaminya. Ini dia cemeweunya, Mary. Mary mengatakan kalau dia membutuhkan bocoran soal ujian buat fakultas hukum supaya bisa lulus. Lalu malamnya saat rebahan, Benjamin mikir, kalau seandainya gue bisa bantu, pasti Mary mau pacaran sama gue, terus nikah, terus menua bersamanya, dan happy ending. Mantap. Kinder kriegen, glücklich werden. Lalu Benjamin nekat dengan nyelonong masuk ke sebuah server di kampus dan mencoba mengambil soal dari server itu. Akan tetapi aksinya ketahuin oleh bapak satpam yang lagi tugas. Was machen Sie da? Ich war nicht. Alhasil Benjamin dihukum 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Mamam. Saat sedang istirahat, Benjamin bertemu dengan Max. Ini orangnya. Max menanyakan, lu ngelakuin kasus apa, Tong? Benjamin mengatakan kalau dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Mantap. Dikarenakan Max yang menyukai dunia perhackeran, maka Max mengundangnya buat selamatan ntar malam di rumahnya. Asik. Gab, an dem alle Fäden zusammengelaufen sind. Benjamin pun akhirnya mendatangi acara selamatan Max yang ternyata adalah party minumin dan berjoget ria. Asik. Lalu Benjamin diajak Max ke sebuah ruangan dan dikenalkan pada teman-temannya si Max. Ini dia Steven, si ahli software yang rada-rada koslet alias kurang seon. Je abgedrehter, umso besser. Dan ini si Paul, ahli hardware yang rada malu sama wadon alias perempuan. Max ngetes kemampuan si Benjamin dengan memberikan sebuah laptop. Tanpa banyak bacot, Benjamin pun memulai aksinya dengan meretas aliran listrik. Mantap. Dan tiba-tiba jebret, lampu-lampu tetangganya pada mati. Kayaknya udah kong kali kong yang orang pelet. Jetzt richtig los!
Yang tak berselang, para polisi pun datang dan mereka semua kabur dan melakukan SDM alias selamatkan diri masing-masing. Mantap. Serta ternyata rumah yang dibuat party bukan rumahnya si Max, tapi nggak tahu rumah siapa. Mantap. Saat kabur, Benjamin bertemu sama Mary, cemewew idamannya. Lalu mereka pun kabur dan pulang ke rumah masing-masing. Esokan harinya di dalam kereta, Benjamin yang sedang bengong tiba-tiba didatangi Max, dan Max pun mengatakan, "Woi, jangan bengong baik, ayam gua kemarin mati gara-gara bengong." Lalu Max mengajak Benjamin buat memulai aksi pertamanya, yang ternyata si Koslet, Stephen, dan Paul sudah menunggunya di sebuah tempat rental mobil. Mantap. Mereka pun meminjam salah satu mobil, tapi kagak ngomong yang punya alias nyolong. Lalu mereka pergi ke salah satu pertemuan para kandidat parpol alias partai politik yang baru aja dibuat. Max menugaskan Stephen dan Benjamin buat masuk ke dalam dengan menggunakan identitas yang dipalsukan. Mantap. Dan Benjamin disuruh buat meretas laptop yang bakal digunakan buat presentasi. Hade. Sedangkan Stephen kebagian tugas buat masang kamera. Di sini Benjamin terlihat panas dingin, tapi bukan meriang. Mantap. Lalu Benjamin memberanikan dirinya dengan mengatakan, "Tenang aja, gua kan ada, cuman nggak ganggu," alias hantu. Iya. Dengan pelan tapi pasti Benjamin pun mulai meretasnya. Sekembalinya ke mobil, mereka pun tertawa puas karena mereka menggantinya dengan ini nih. Mantap gak tuh? Itulah aksi sukses pertama mereka. Dan mereka pun membuat base camp di rumah neneknya Benjamin yang kebetulan dikarenakan penyakit neneknya yang semakin parah, akhirnya Benjamin memutusin buat merawat neneknya di rumah sakit aja. Yang padahal dalam hati mah, daripada ngerepotin gua, mending gua titip aja lah di rumah sakit. Iya. Serta memberikan nama kelompoknya dengan Clay yang kepanjangannya dari Clone Love at You. Mantap. Oke. Dan setelah aksi pertamanya yang sukses, mereka pun memulai aksi-aksi lainnya kayak meretas perusahaan-perusahaan keuangan dan farmasi. Lalu mereka pun mempostingnya di akun sosmed kayak di Kutub dan di TokTok. Mantap. Itu semua dilakuinya cuma dikarenakan kelompok mereka ingin sekali dianggap dan diakui oleh MRX yang diketahui ternyata Max dan Benjamin sangat mengidolakannya. Lalu keesokan harinya mereka mendapat pesan dari MRX yang setelah dilihat ternyata bukan pujian yang didapatkan, melainkan kelompok Clay hanya dianggap sebagai kelompok receh atau newbie yang lagi-lagi ada cuman gak ganggu. Iya. Max pun terlihat sangat kesal. Kemudian Benjamin memiliki rencana kalau ingin lebih dikenal, kita harus membobol dan meretas sistem yang lebih beradrenalin. Mantap. Benjamin berkata, gimana kalau kita meretas perusahaan besar seperti BND, yaitu Dinas Rahasia Jerman. Lalu Max dan kawan-kawan pun berkata, udahlah ayo gasken. Lalu mereka pun memulai aksinya dengan mengambil salah satu berkas yang berada di tempat sampah. Mantap. Di sana Max menemukan sebuah undangan dan undangan tersebut digunakan buat ngejebak salah satu karyawan yang kebetulan menyukai seekor kucing. Lalu dikirim sebuah gambar kucing yang kalau gambar itu diklik maka mereka bisa mengakses komputer milik karyawan tersebut. Mantap. Yang kebetulan sekali si karyawan itu adalah salah satu sosok penting di perusahaan, seperti bisa membuat kartu akses masuk ke perusahaan. Alhasil Benjamin dan kawan-kawannya pun memiliki kartu akses masuk ke BND tersebut. Mantap. Malamnya mereka pun langsung OTW ke perusahaan BND dan mulai aksinya. Di sini Stephen meretas CCTV, Max dan Paul standby di pintu akses, dan Benjamin meretas di bagian server utama. Lagi-lagi aksi mereka pun berjalan dengan sangat mulus. Asik.
Setelah selesai dengan aksinya, mereka pun pergi ke warung remang-remang buat healing atas keberhasilan misinya. Yang kebetulan di situ juga ada Mary, cemewek idamannya si Benjamin. Baru aja nyali Benjamin meningkat buat mendekati si Mary, malah keburu disosor sama si Max. Parah benar nih orang, mentang-mentang lagi hike main sosor aja. Benjamin yang melihatnya pun merasa sangat kesal dan mau nangis, tapi malu, dan Benjamin pun memutuskan buat pulang. Apes. Lalu Benjamin yang tak mau dianggap lemah mengirimkan data yang dia ambil tanpa sepengetahuan teman-temannya dari perusahaan Bendy untuk diberikan kepada si MRX. Keesokan harinya, Max, Steven, dan Paul mendatangi Benjamin. Benjamin yang masih kesel sama si Max pun menyerangnya dan terjadilah baku hantam kecil-kecilan. Asik. Berselang mereka melihat berita yang mengatakan bahwa ada seorang hacker yang matoy yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan salah seorang anggota grup hacker Friend yang merupakan orang bayarin dari agen rahasia Jerman buat memata-matai kegiatan yang ada di darknet. Ternyata MRX menjual data-datanya ke Russian Cyber Mafia, dan ternyata MRX merupakan salah satu anggota dari kelompok Friend. Yang dari kejadian itu maka kelompok Clay bisa dibilang dalam bahaya dan dipastikan menjadi korban selanjutnya. Akibatnya mereka terlihat panik karena takut ikutan matoy. Di sini Steven yang koslet ternyata takut matoy juga, dan alhasil Benjamin yang merasa bersalah karena mengirim data-datanya ke MRX pun bertanggung jawab dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Das ist alles meine Schuld, ich. Dan mereka pun menggunakan komputer umum di sebuah perpustakaan buat menghubungi si MRX agar keberadaan kelompok Clay nggak bisa diketahui. Sialnya, ternyata di tempat lain para Europol mendeteksi bahwa kelompok Clay sedang menghubungi si MRX yang diketahui lokasinya mengarah dari komputer perpustakaan umum. Mantap. Maka Europol dan pasukinya langsung OTW ke perpustakaan tersebut buat menangkap kelompok Clay. Lalu terlihat MRX memberikan sebuah misi baru kepada Benjamin dan kawan-kawan. Bersama dengan itu ternyata Europol dan pasukinya sudah tiba di sana. Alhasil Benjamin dan kawan-kawan pun lagi-lagi berpisah dan melakukan SDM, selamatkan diri masing-masing. Mantap. Di sisi lain, ternyata Hana seorang senior Europol yang sedang puyeng karena terancam karir dan jabatannya. Yang diketahui dia ditugaskan buat menangkap kelompok hacker Friends dan Russian Cyber Mafia. Akan tetapi sampai saat ini masih sangat sulit buat dilacak. Aduh. Yang dikarenakan kelompok Clay sedang menjadi buronan, maka mereka memusnahkan semua jejak-jejaknya. Sampai-sampai rumah neneknya pun dibakar. Mantap. Lalu mereka OTW ke Den Haag buat melakukan misi yang diberikan oleh si MRX, yaitu meretas dan membobol server milik Europol yang dinilai sangat sulit, bahkan mustahil buat diretas. Ternyata bener aja, Clay pun telah mencoba berbagai cara, tapi masih belum juga tembus. Sampai-sampai tangannya si Max ketusuk paku pas mereka coba lewat jalur pembuangan air. Mamam loh. Saat lagi puyeng-puyengnya mikirin gimana caranya buat masuk, tiba-tiba si Benjamin ngeliat kalau ada identitas visitor studi tour jatuh, maka langsung aja diambilnya. Tapi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Benjamin yang merasa semua ini adalah ulahnya mencoba memberanikan diri buat beraksi sendiri dengan cara mengemis-kemis ke bapak-bapak security. Asik, agar dia bisa masuk dengan beralasan kalau dompetnya masih ketinggalan di dalam. Kalau ketahuan emaknya bakal diusir dari rumah. Mantap. Awalnya bapak security menolaknya, akan tetapi ngelihat tampang si Benjamin yang melas benar, maka hatinya pun luluh dan diberi waktu 2 menit. Benjamin yang sudah pro dan satset pun dengan cepat meletakkan sebuah alat di bawah meja yang ternyata itu adalah jaringan internet palsu, yang jika salah satu karyawan masuk dengan jaringan itu maka auto si Benjamin bisa mengakses komputer mereka dan bisa membobol server milik Europol.
Setelah Benjamin berhasil dengan misinya, lalu ia memberikan akses masuk ke server Europol ke MRX. Tapi di sini Benjamin bermaksud menjebak si MRX, yang apabila si MRX masuk ke server Europol dengan virus Trojan yang diberikan oleh Benjamin, maka lokasi dan siapa sebenarnya MRX bakal kebongkar. Der X-Maske würde fallen. Kan tetapi MRX berkata, tidak semudah itu Ferguson, gua mah pemain lama, emangnya lu. Asik. Trik yang digunakan sama Benjamin buat ngejebak si MRX malah digagalin duluan sama si MRX, dan alhasil malah berbalik ke Benjamin. Para Europol malah mengetahui lokasi dan siapa Benjamin sebenarnya. Haduh. Yang untungnya si Benjamin masih berhasil lolos. Sekembalinya Benjamin ke hotel, dia pun terkejut dikarenakan dia mendapati teman-temannya udah pada matoy alias meningsoy, dan Benjamin memberikan bekas 3 selongsong peluru penembakan ke si Hana di ruangan interogasi. Di sini Benjamin meminta perlindungan dan agar namanya dihapus dari DPO. Hana yang lagi diskors karena udah 3 tahun gagal maning buat mencari kelompok hacker French dan mafian Russian Cyber pun menjawab, ya pelak kalau begitu, dan menanyakan ke Benjamin, terus gimana caranya agar kita bisa menemukan dan membongkar siapa itu MRX dan yang lainnya. Di sini Benjamin berencana bakal menggunakan trik sulap buat menyerang titik lemah dari MRX, yaitu harga dirinya. Mantap. Karena menurutnya meretas seperti sebuah sulap. Asik. Benjamin melakukan tipuan dengan cara apa yang dulu pernah dilakukan MRX kepadanya. Tapi bedanya di sini Benjamin masuk ke darknet dan menyamar menjadi MRX palsu dan membongkar aksinya sendiri kepada seluruh hacker kalau dia bekerja buat pemerintah. Alhasil MRX yang asli pun dihujat abis-abisan oleh netizen. Mamam. MRX asli pun panas dan emosinya pun terpancing. Di sini MRX asli ternyata nggak bisa masuk ke server yang dibuat sama MRX palsu alias si Benjamin. Akan tetapi dia tetap maksa buat masuk. Alhasil si MRX terjebak sama triknya sendiri. Mamam lo. Yang dulu pernah dia lakuin ke Benjamin, yaitu dengan pakai IP transmitter yang digunain buat akses masuk ke dalam server si Benjamin, dan alhasil lokasinya pun diketahui. Ini yang dinamakan senjata makan tuan. Mantap. Gak pakai lama, para FBI dan Europol pun menangkapnya di New York. Identitas asli MRX pun terbongkar, yang ternyata bernama Sen, berusia 19 tahun. Mantap gak tuh? Gokil nih bocah 19 tahun udah jadi hacker. 19 Jahre alt. Karena Benjamin berhasil membongkar identitas si MRX, alhasil dalam beberapa jam dia bakal mendapatkan identitas baru. Alhamdulillah. Lalu Hana pun meninggalkannya dan menemui rekan kerjanya. Rekan kerjanya pun mengatakan, kok gue ragu ya sama apa yang diceritain. Hana pun menjawab, udahlah yang penting kan apa yang selama ini kita cari udah ketangkep, mantap. Tapi Hana pun akhirnya penasaran dan mutusin buat ngecek ke rumah neneknya yang ternyata normal-normal aja, nggak kayak habis kebakaran. Terus dia nemuin obat Ritalin di kamar si Benjamin. Lalu Hana nemuin si Mary, cemewew yang diidam-idamin si Benjamin, dan menanyakan apa akhir-akhir ini dia sering berhubungan sama si Benjamin. Lalu Mary pun menjawab, malas amat gua sama orang aneh kayak dia mah, boro-boro berhubungan, nemuin aja gua gogah. Lalu si Hana nemuin dokter neneknya si Benjamin yang kebetulan kenal lama sama si Benjamin. Si dokter bilang kalau Benjamin itu rada pendiam, udah gitu dibesarin di lingkungan yang ora jelas. Apalagi ibunya yang punya penyakit kepribadian ganda yang mungkin aja bisa nurun ke Benjamin. Apalagi kalau sampai pakai obat-obatan terlarang. Lalu Hana pun bertanya, kalau kayak obat Ritalin gimana? Si dokter pun menjawab, nah apalagi minum itu makin parah bisa. Tak lupa Hana pun pergi buat nengok neneknya si Benjamin yang kebetulan ada box kosong di mejanya. Hana pun yakin kalau ada yang kagak beres sama si Benjamin. Langsung dia OTW ke ruang interogasi lagi buat nemuin si Benjamin. Dan dia ngomong kalau cerita yang lo ungkapin semuanya bohong.
Ini yang kena paku bukan si Max, tapi lu sendiri. Nggak ada kasus penembakan di hotel. Dia juga nemuin box kosong yang ternyata isinya 3 selongsong peluru yang menurut lu bekas tragedi penembakan teman-teman lu. Mary juga nggak kenal sama lu. Rumah nenek lu juga kagak ngapa-ngapa. Semua itu nggak ada. 3 selongsong peluru itu ternyata milik almarhum kakeknya yang meninggal di Perang Dunia Kedua, yang disimpan sama neneknya di dalam sebuah kotak. Kronhülsen, die ein Kamerad aus Russland mitgebracht Max, Steven, sama Paul itu lu sendiri, Benjamin. Aduh, semua ini tuh cuman imajinasi lu doang. Benjamin pun terlihat putus asa, tapi apalah daya, kalau orang yang terkena penyakit mental dengan kepribadian ganda, maka nggak bakal dapat program perlindungan dari negara. Tut mir leid. Du bist Aduh, bakal dibikin matoy dah gua sama Friends dan Cyber Russian Mafia. Glückwunsch. Karena kasusnya udah kelar, Hana pun dapat apresiasi serta jabatannya juga kagak terancam lagi. Mantap. Ya, bisa dibilang aman lah. Akan tetapi si Hana tetap kepikiran sama nasib si Benjamin. Yang seenggaknya kan dia udah banyak bantuin si Hana. Saat si Benjamin mau dibawa ke ruang sidang, Hana yang merasa iba membantu Benjamin dengan memberinya waktu 5 menit buat mengubah identitasnya. Mantap. Udah sono cepet, ntar gue bilang kalau lu kabur pas lagi di perjalanan. Lagian kan yang jadi inceran selama ini bukan lu, tapi si Hacker Friends sama MRX. Cuma gue ingetin kalau lu mending tobat dah. Udahlah, nggak usah pakai ngeretas-ngeretas lagi. Benjamin pun menjawab, iya gue bakalan tobat, terus udah nggak bakal ada sulap-sulupan lagi. Mantap. Tapi buat yang terakhir, Hana minta diajarin cara main sulap bola batu. Lalu Benjamin pun mengajarinya, yang pada intinya orang lain cuma mau ngelihat apa yang dia pengen lihat. Mantap. Dan akhirnya Benjamin pun dibebaskan. Tapi nggak lama Hana sadar, kok ada yang aneh ya. Lalu kita diperlihatkan Benjamin yang berada di sebuah kapal dengan tampilan pirang ala-ala jamet. Mantap, ternyata di situ juga ada cemewewnya Mary serta Max, Steven yang koset, sama si Paul yang ternyata mereka semua masih hidup dan sehat walafiat. Kok bisa ya? Di sini terungkap kalau semua itu trik sulap dari si Benjamin yang merekayasanya. Mulai dari punya 4 kepribadian lah, yang tangannya kena paku lah. Akan tetapi rencananya itu berhasil mengelabui si Hana. Dan mantapnya lagi sekarang mereka semua hidup tanpa identitas. Mantap, alias ada cuman nggak ganggu. Iya. Mantap bener nih film asli. nichts mehr. Gimana menurut guys-guysku filmnya? Mantap kan? Moga pada terhibur. Jangan lupa ya pada subrek biar makin getol saya buat videonya. Asik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Iya.